Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, di bulan Zulhijjah ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, Allah selalu masih membersamai berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita ini, khususnya di Jumat kali ini. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, di dalam rangka insyaallah melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah Jumat ataupun salat Jumat yang insyaallah dilaksanakan secara berjamaah. Maka merugilah jamaah Jumat yang berbahagia kalau di Jumat kali ini, di bulan Zulhijjah ini, ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun sahabat-sahabat kita tidak mampu meluangkan waktu untuk melaksanakan kewajiban ini. Karena kita kata bersama, salat Jumat ini merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari Jumat, kecuali bagi orang-orang yang ada halangan. Namun jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah sebagai seorang muslim yang mencintai saudara kita, sesama kita, meluangkan waktu untuk senantiasa berdoa agar tetap melaksanakan ibadah ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah selalu kepada beliau, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta kita semua, seolah kita selamat dunia, lebih-lebih di hari kiamat nanti. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan Jumat kali ini izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul menghidupkan hari-hari terbaik dalam setahun. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, seperti halnya insyaallah kita sudah ketahui, bahkan kita sudah jalani bersama, bahwa sesungguhnya ada beberapa bulan itu yang dimuliakan, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah
bulan Zulkaidah, ada juga namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan termasuk bulan Zulhijjah, jemaah yang berbahagia yang kita alami saat sekarang ini di bulan ini. Alhamdulillah, di bulan Zulhijjah ini jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya dia banyak manfaat bagi kita semua, bagi saudara-saudara kita yang ingin mengamalkan atau ingin dimuliakan di bulan Zulhijjah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita kata bersama bahwa untuk menghidupkan hari-hari terbaik khususnya di tahun ini 2026 Masehi atau 1447 Hijriah, ada hari-hari atau amalan ibadah ketika kita lakukan jamaah Jumat yang berbahagia, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Apa-apa itu jamaah Jumat yang berbahagia yang Rasulullah pernah lakukan di bulan Zulhijjah, sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah yang kelima. Itu menandakan bahwa dimulai dari Zulhijjah pertama sampai keempat kita sudah lalui dan kita sudah melaksanakan berbagai macam ibadah. Nah, mulai dari bulan 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah, Rasulullah tidak pernah tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik adalah puasa selama 9 hari. Namun jamaah Jumat yang berbahagia di 7 dan 8 Zulhijjah itu, 8 sampai 9 Zulhijjah, ada yang namanya puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Itu jatuh pada tanggal 25 Mei sampai dengan 26 Mei. Itu ada puasa di sana, yang ini adalah puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW, ketika kita melaksanakan insyaallah puasa Arafah ini dalam satu hari ini, maka kita mendapatkan ampunan sebelumnya 1 tahun, dan sesudahnya kita mendapatkan ampunan 1 tahun pula. Masya Allah, luar biasa jemaah Jumat berbahagia ketika kita melaksanakan puasa ini 1 hari ini. Kemudian juga sebelumnya kita tambah puasa tarwiyah 1 hari. Bahkan sebelumnya kita sudah berpuasa 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah 26 Mei 2026. Inilah yang dimaksud jemaah Jumat berbahagia, hari-hari yang terbaik yang kita lakukan dalam setiap tahunnya, khususnya di tahun 2026 Masehi ini atau 1447 Hijriah. Kemudian berikut jemaah yang berbahagia, esoknya lagi insyaallah kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Kita bersama-sama keluarga kita, bahkan seluruh umat Islam melaksanakan yang namanya puasa, melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ataupun di lapangan. Dan itu bisa kita lakukan lebih bagus atau lebih baik atau lebih utama ketika kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini di lapangan. Ini merupakan keputusan atau hari-hari yang terbaik kita lakukan, dan tentunya kita melakukan kesepakatan bersama. Dan memang sunnahnya Rasul jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di lapangan kita lakukan yang namanya hari raya ini,
bukan cuma yang sholat saja menikmati, tetapi juga saudara-saudara perempuan kita yang haid bisa mendengarkan dan menikmati daripada hari raya ini, karena bisa mendengarkan khutbah walaupun tidak melaksanakan sholat. Itu sunnahnya Rasul, artinya memilih yang terbaik, hari-hari terbaik khususnya di tahun ini. Tetapi itu kita tidak bisa lakukan sesuai dengan kesepakatan, apalagi ada waktu atau hal-hal yang tidak mengizinkan untuk melaksanakan atau kita laksanakan di lapangan atau di tempat yang luas. Kemudian berikut jemaah yang berbahagia, ada lagi yang namanya kita lakukan insyaallah Idul Kurban. Di sana juga dianjurkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan kurban ini, dan ini adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Itu sudah dijelaskan di surah Al-Asr. Ada merupakan kewajiban kita semua, dan tidak ada alasan bagi orang-orang yang sudah diberikan suatu kerusakan rezeki untuk sengaja melakukan atau melaksanakan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun dilakukan secara berkelompok. Dan tinggal 1 minggu lagi insyaallah kurang lebih kita melakukannya Idul Kurban ini. Dalam hadis dijelaskan jamaah Jumat berbahagia, yang artinya barang siapa, kata Rasulullah SAW, diberikan suatu rezeki dalam kehidupannya, keluarganya, dirinya, lantas dia tidak berkurban di waktu itu, di tahun itu, maka kata Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat sholatku. Ini sudah dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Ibnu Majah. Ketika kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ini, lantas kita tidak niat untuk melakukan ibadah ini, maka mudah-mudahan insyaallah kita tidak termasuk di dalam ini. Adalah merupakan suatu peringatan jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita atau Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, maka insyaallah kita bisa laksanakan. Dan kalau memang tidak ada kemampuan, tidak menjadi masalah jemaah yang berbahagia. Yang jelas di tahun ini bagaimana kita menghidupkan yang namanya hari-hari yang terbaik demi mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin masih ingat jemaah Jumat berbahagia di dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan insya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Karena ini sifatnya adalah amalan dan merupakan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita melaksanakannya, maka insya Allah jamaah yang berbahagia, kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, apalagi yang kita hidupkan khususnya di tahun ini. Ternyata di tahun ini bagi orang-orang yang berkurban dalam satu keluarga itu, dalam 7 orang itu, atau dalam satu keluarga, mereka sudah niatkan, dianjurkan ataupun disunahkan bagi yang berkurban itu menahan diri untuk memotong termasuk kuku dan rambut di dalam badan kita. Tetapi insya Allah setelah selesai kita berkurban, sapinya kita atau kambingnya kita sudah dipotong, maka boleh kembali sudah memotong rambut, kuku, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan sunnah Rasul. Ketika kita dalam satu keluarga, insya Allah kita tetap hidupkan juga ini, amalan ini. Karena itu adalah merupakan
anjuran Rasul bagi orang-orang yang sengaja berniat berkurban untuk menahan diri, memotong rambut, kuku dan sebagainya. Kemudian berikut jemaah yang berbahagia, apa juga yang kita hidupkan hari-hari yang terbaik khususnya di tahun ini. Rasulullah menyampaikan kepada kita selama sesudah Idul Fitri beberapa hari kemudian itu 3 hari, silahkan makan dan minum sepuas-puasnya, tetapi jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu merupakan Idul Kurban, kita diberi kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala khususnya di tahun ini. Penjelasan dalam hadis ini, dan jangan lupa senantiasa berzikir, maksudnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik dalam kehidupan lingkungan keluarga kita, dalam kehidupan kita berada di lingkungan masyarakat, ataupun di mana kita berada, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang adalah merupakan kewajiban kita. Terlepas daripada hari-hari yang terbaik, bahwa sesungguhnya kita melaksanakan kurban ini bukan hanya itu semata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan darah dan dagingnya, tapi hanya ketakwaan sesungguhnya yang meraih semua itu. Apa sesungguhnya yang lain? Ketika kita berkurban jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mampu memperbaiki hubungan kita terhadap sesama lewat pemberian tadi melalui kurban. Karena kita bagi kurban itu sepertiga misalnya, khususnya yang berkurban sepertiga, kemudian sepertiga bagi orang-orang fakir dan miskin, dan sepertiga lagi diberikan kepada sahabat kita, teman-teman kita, bahkan agama lain, kaya dan miskin, semuanya diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kategori ini khusus untuk berkurban sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk kerabat, keluarga dan lain sebagainya. Hadirin muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, ini saja barangkali khutbah singkat terkait dengan judul ini. Insya Allah kita senantiasa salah satu di antara menghidupkan amalan ini hari-hari yang terbaik kita hingga masuk nanti di Idul Adha dan kita mendapatkan kemenangan. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.